mau ngobrol-ngobrol santai sama Budi, kebetulan lagi ada di rumah. Kita ngomongin masalah bola ya Budi. Jadi kan semalam baru ada pertandingan dari Champion. Sebelumnya hari Kamis atau malam Kamis atau malam Rabu, dan malam Jumatnya dilanjutkan dengan Europa League. Nah, kebetulan Budi ini pendukungnya MU sejati nih MU ini, dan menang ya. Iya, menang luar biasa, lawannya Milan lagi. Mantap. Nanti kita akan bahas sedikit tentang MU, tapi sebelumnya yang menarik adalah sudah ada undiannya ya, drawing untuk Champion League, UCL. Langsung aja ya, saya bacakan dulu. Jadi yang pertama itu City ketemu Dortmund, lalu yang kedua Porto lawan Chelsea, ketiga Munchen lawan PSG, dan keempatnya Madrid lawan Liverpool. Jadi ini menarik ya Bud ya, bahwa ini gak disangka-sangka ternyata yang Porto sama apa yang bisa lolos ya, Porto sama Dortmund ya bisa lolos ya, hebat sih. Terutama PSG sih, PSG sebelumnya lawannya Barca ya, itu hebat sih, bisa lolos gitu sampai ke perempat final. Kalau menurut Budi gimana Bud? Dari ke 8 berarti ya 8 tim ini, ada yang kira-kira kamu kaget itu kok bisa lolos gitu? Dari yang paling saya kagetin sih ya PSG sih. PSG ya. Kalau yang lainnya memang wajar lah. Wajar ya. Kalau PSG kan melawannya sendiri tuh Barcelona sangat kuat pas Eropa bahkan. Ya. Sebenarnya sih kalau untuk Barca itu kan sebenarnya sedang nggak ada posisi sudah stabil juga. Sebelumnya di Liga pun juga sekarang posisi kedua ya. Sebelumnya malah pernah ke 3, ke 4 naik lagi. Bahkan lebih. Ya, lebih kan. Jadi sebenarnya nggak dalam kondisi stabil. Iya. Coba kalau ngomong-ngomong paling stabil di antara 8 tim ini, yang paling stabil di Liga jelas City sih ya. City ya. 25 laga hanya sekali kalah. Itu juga dengan MU. Masih lagi MU, iya, masih kena MU lagi. MU. Oke. Sama Munchen kali ya. Iya, sama Munchen superior sekali. Jadi memang kalau dari 8 tim ini yang paling konsisten kita anggap ya, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol sebentar, yang paling kita anggap kuat itu ya City dengan Munchen gitu. Itu yang paling kuat itu di antara tim yang lain gitu ya. Tadi balik lagi ke PSG, tapi sebenarnya PSG ini sebenarnya nggak bisa kita remehkan juga, karena ada Pochettino juga di situ, ya kan, dengan pelatih yang mengandalkan taktiknya itu jadi direct ya langsung. Iya. Dan high pressing juga. High pressing juga itu yang keren sih. Iya. Makanya ini yang berpengaruh lah terhadap kemenangan lawan Barca mungkin ya. Iya, jadi ya gitu. 11-12 ya formasinya dengan tipe gaya bermainnya 11-12 dengan high pressing. Mantap. Kalau menurut Budi di antara ini kira-kira kan nantinya gini, kalau jadi City lawan Dortmund, yang menang itu akan melawan Munchen lawan PSG. Nah sekarang di antara itu kira-kira siapa ketemu siapa? Dari City ketemu dari City Dortmund, kira-kira siapa nih yang? Kalau City memang lagi konsisten, tapi saya kalau dari sekilas permainan lebih mengunggulkan Dortmund sih. Begitu? Karena kuda hitam. Oh, karena ini mengejutkan. Karena strikernya itu ya. Haaland. Oke, striker baru lagi on fire banget ya. Haaland itu ya. Iya, bukan masalah gara-gara saya pendukung MU nih terus sekarang ke situ, bukan itu ya. Cuman kembali lagi kemarin musim lalu jelas-jelas lawannya Lyon. Kalah 3-1 coba. Oh iya. City. Oh jadi kita lihat dari yang sebelumnya. Iya, yang sebelumnya, karena di sini DNA Eropa lah. Oh gitu. Terlalu jauh kalau City mau nyampe semifinal sih. Memang kalau dari segi materi pemain dan konsisten di liga memang diunggulkan. City. Cuman itu tadi kembali ke mentalitas. Iya, mental juara Champions. Karena Dortmund juga dulu pernah jadi finalis, pernah juga juara ya kalau nggak salah, tapi tahun-tahun lama. Udah lama sekali ya. Oke. Jadi Budi kalau City Dortmund ya. Dortmund lah, ya tipis lah memang. Ya, oke. Kalau yang Munchen PSG ini berat sih. Ini bukan berat sih, maksudnya sudah karena di atas kertas Munchen sih. Munchen ya. Iya. Kalau sekelas tapi kalau nanti tiba-tiba ada kejutan ya. Kayak kejutan kita nggak tahu ya. Cuman memang kalau sekarang ini diunggulkan Munchen sih ya. Mungkin 56% lah. Sebenarnya
sebenarnya Munchen juga belum teruji sih karena sebelumnya lawannya Lazio yang kita lihat nggak belum terlalu kuat lah untuk di Champions ya. Karena di posisi di Liga pun juga posisi berapa ya? Posisi 4 ya, 3 tempat ya. Ya maksudnya belum yang tim kuat ya. Itu juga jauh juga punya. Jadi yang teruji untuk saat ini adalah PSG sebenarnya karena lawannya adalah Barcelona. Oke, berarti menurut Budi Dortmund lawan Munchen ya. Oke, selanjutnya Porto Chelsea. Nah, Porto ini kejutan juga nih. Bisa sampai ke per-8 final. Kalau Chelsea kita tahu bahwa dengan adanya pergantian pelatih dari Lampard ke Tuchel, ada banyak perubahan ya. Jadi pemain-pemain yang adaptasi lah. Ya, pemain-pemain yang disingkirkan oleh Lampard tiba-tiba dijadikan line up masuk ke starting line up lagi dan malah bisa berkontribusi banyak gitu loh. Iya. Kalau ini agak sulit sih ditebak karena Porto dan Chelsea. Kalau Porto udah hitam seperti Dortmund, kalau Chelsea ya masih masa adaptasi. Sulit ya, mungkin kalau saya prediksi sih Chelsea ya. Karena Chelsea juga berapa ya 5-6 pertandingan belum pernah kalah ya. Iya. Selalu draw atau menang. Oke, lanjut. Terakhir Madrid Liverpool, pasti Madrid. Karena Liverpool, karena kalau berbicara MU pasti nggak akan memilih Liverpool menang. Bukan masalah itu juga, Ini bukan masalah tentang rivalitas, bukan masalah itu. Tapi tentang bener-bener konsisten dia. Emang ya Liverpool sekarang ini dari berapa kali pertandingan 4 sampai 5 ya. Iya, selalu kalah. Ya, dengan tim-tim yang di bawah ya, bawah malah yang kalah. Bahkan di kandang pun berapa kali kalah ya. Anfield jadi nggak angkat lagi sekarang. Emang sih kalau dilihat sekarang dibandingkan Real Madrid ya Liverpool jauh nggak konsisten dibandingin ya di liganya. Nggak tahu nih kalau nanti kalau kejutannya kita ada lagi nih. Kalau kejutan ya kita nggak tahu kan. Tiba-tiba Liverpool bagus gitu kan mainnya kan. Tiba-tiba Salah lagi on fire, Mane lagi on fire, kita nggak tahu kan. Iya, Mane. Diego Jota juga sekarang udah mulai semua udah cedera ya. Iya. Jadi kita nggak tahu nanti gimana Madrid lawan Liverpool. Jadi intinya Chelsea ketemu dengan Real Madrid ya. Chelsea ketemu dengan setuju. Jadi menurut versi Budi sebagai pendukung MU ya. Lagi-lagi sebagai pendukung MU. Iya dong ya. Karena nggak bisa loh, kita nggak bisa singkirkan itu gitu. Pasti ada hal yang kita tuh nggak suka dari pesaing lah gitu kan. Ya, apalagi Liverpool kan yang udah mendarah daging gitu kalau nggak sukanya kalau itu MU. Jadi kalau Dortmund lawan Munchen dengan Chelsea dan Real Madrid ini menarik ya. Oke. Jadi kalau misalnya suka boleh Madrid fans tetap MU gitu ya. Iya. Ya gitu lah. Emang menarik untuk MU karena ini ya fans terbanyak di Indonesia ya. Jadi emang menarik, banyak cerita tentang MU. Lanjut ya. Jadi pendukung Spurs saja tahu kalau pendukung MU lebih banyak. Jadi saya nggak perlu banyak ngomong kan. Oke, lanjut ya. Jadi untuk champion itu dulu, karena kita mau bahas nih ya. Ini yang penting gitu. Jadi kita pas banget ngobrolin tentang MU yang kebetulan semalam baru menang lawan Milan. Nah ini sebenarnya menarik ya kalau kita lihat pertandingan semalam bahwa Milan ini ya mungkin Milan juga sekarang nggak lagi dibilang kuat sih nggak ya dibandingkan yang Milan tahun 2000-an gitu yang lagi bagus-bagusnya gitu. Sekarang mungkin lagi menurut meskipun sekarang posisi kedua di liga ya. Itu juga belum lama guys. Sebelumnya juga kan peringkat 1 iya, jadi Scudetto tipis lah tapi gak menangnya selisih 3 poin kalau salah ya. Jadi sebenarnya lumayan ya waktu di Old Trafford imbang 1-1. Iya. Nah ketika di San Siro kemarin berhasil membalikannya. Yang gue siapa? Pogba luar biasa Pogba ini ya. Jadi kalau menurut Budi gimana? Kita bahas dulu ya pertandingan semalam ya Milan dengan MU. Gimana menurut Budi? Apa yang melandasi MU itu bisa mengejar di San Siro? Padahal secara harusnya sih Milan nih yang menang nih karena mainnya di kandang gitu. Kenapa gimana? Apa yang melandasi bisa menang gitu? Mental, karena beberapa tahun yang lalu kan juara. Oh, zamannya Mourinho. Zamannya Mourinho juara tuh. Dan pemainnya hampir sama sih, hanya berbeda beberapa orang aja, selebihnya sama. Jadi menurutku sih apa yang melandasi kemenangan MU semalam ya di San Siro ya.
jelas Mourinho karena mengejar gelar ya, karena selama pelatihan MU dia belum mendapatkan gelar. Dan untuk di Liga ya sudah jelas lah, kita tahu tetangga berisik itu udah nggak bisa dikejar lagi, udah sangat jauh. Karena jauh, 12 sama 11 Iya, ya, lolos kurang lebih segitulah, udah sangat jauh. Dan ada lagi cuman lebih apa ya, lebih dekat gengsi dengan Champions ya, apalagi nanti udah hasil drawing ketemu dengan Granada ya. Ya kemungkinan besar final lah. Harusnya lolos. Cuman kita nggak tahu ya. Siapa tahu mengejutkan Granada. Nanti kalau menang lawan apa sih, antara Roma tadi sama Ajax ya? Kalau nggak salah ya. Iya. Ya itu Roma sama Ajax. Jadi nanti kalau hasil drawingnya melawan Granada, kalau menang lawan antara Ajax lawan Roma. Iya. Sih ya. Harusnya Ajax ya. Ajax. Besar semifinal Ajax, terus di final Ajax MU. Jadinya kalau kita berharap kalau Ajax udah nggak menang, MU udah menang, udah MU lawan Ajax. Nanti baru lawan semifinal, nggak tahu ntar Arsenal atau ada Dinamo Zagreb, ada macam-macam lah. Iya, macam-macam. Oke. Nah, karena kita udah bahas itu, tapi sebelum kita bahas tentang materinya, memang Milan pun juga dinilai agak sedikit menurun di Liga karena dia sempat kesalip dengan Inter Milan gitu ya. Dan materi pemainnya juga kayak Ibra sebenarnya lagi kurang fit ya mungkin ya, karena baru diturunkan di menit ke berapa tuh, 70 ya, padahal karena cedera. Iya, makanya jadi sebenarnya juga kan salah satu andalan dari Milan kenapa bisa bertahan di papan atas karena ada Ibra. Salah satunya ini ya, kalau dilihat ya. Iya. Gitu kayak sekarang ketika ada Ibra kalian berpengaruh banget dengan permainan Milan gitu. Makanya ketika Ibra nggak dari awal, waduh ini berbahaya nih buat Milan itu, dan itu keuntungan buat MU. Oke, kita bahas ke materinya. Ini yang kalau kita lihat pertama satu, Cavani nggak main. Ya yang kedua pasti dia pasti nggak main karena pasti Henderson nggak main. Oke, tapi terus di kanan juga Greenwood ditarik ke atas, dia striker, Daniel James yang di kanan. Iya. Dan Pogba juga malah dicadangkan. Dicadangkan karena baru seperti Ibra sama-sama cedera. Oh gitu ya? Jadi cadangin dulu ya. Pogba cedera. Kembali dengan fitnya dan bugarnya langsung jalan. Iya, jadi super sub ya. Jadi baru masuk ke kita, kalau di goal.com itu Pogba baru masuk ke menit 45, buka babak kedua, baru masuk langsung ngegolin di 48. Jadi 3 menit setelahnya langsung buat gol untuk MU. Dan setelah itu yang kita heran, makanya kenapa kok Milan itu baru masukin Ibra itu di menit 65. Yang 72 itu Brahim Diaz. Makanya ada juga dengan Pioli kenapa terlalu terlambat ya untuk memasukkan Ibra dan Brahim Diaz itu. Baru di menit ke 60-72, padahal golnya sudah menit ke 48. Otomatis MU juga pasti akan mulai bertahan juga mungkin ya. Iya jelas, bertahan main aman. Oke. Jadi ininya adalah bahwa ini adalah keuntungan buat MU karena lawannya pun juga sebenarnya nggak terlalu berat. Granada harusnya bisa menang gitu. Mungkin nanti akan mulai ada perlawanan ketika kalau misalkan lolos di semifinal karena lawannya lumayan berat antara Ajax dan Roma. Oke. Jadi kalau Budi mendingan lawan apa? Ajax atau Roma? Ajax sih. Ajax supaya ya? lebih jual beli serangan, karena kalau Roma kan Italia kurang kan sih, kurang attack ya. Iya. Kalau nanti kan untuk yang semifinal selanjutnya antara Arsenal Slavia Praha lawan Dinamo Zagreb Villarreal. Yes. Kira-kira nanti kalau misalkan ya MU final lawannya siapa yang seru? Mungkin Arsenal kali ya. Keras sama Inggris ya. Oke, jadi itu aja pembahasan kita untuk ngobrol santai kali ini dengan Budi sebagai pendukung MU. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi dengan orang-orang yang penggemar bola, fans bola. Mungkin di sekarang MU, mungkin siapa fans Chelsea atau Arsenal atau City ya. Nanti kita coba ngobrol santai. Oke Budi, terima kasih waktunya. Semoga MU bisa terus sampai dengan juara Liga Eropa meskipun Spurs kalah. Ya kenapa itu kok kalah dia? Cukup menyakitkan. Comeback. Iya, sayang banget padahal udah menang 2-0 di home, tapi pas di away-nya ya kita harus kalah 3-0. Dan ini menyakitkan bagi Mourinho. Makanya jangan sampai kayak Ole ya, harus keluar Mourinho out dulu baru bisa tampil baik lagi.
Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai sini saja. Terima kasih buat Budi. Semoga MU tetap juara sampai Liga Eropa dan tetap mempertahankan posisinya di posisi kedua aja ya. Kedua aja paling tinggi di Liga Inggris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.